猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Kaisar klan pemakan jiwa sangat marah. Meskipun memang benar, klan Cimi memasuki tubuhnya sendiri karena motif dari keegoisan kaisar klan pemakan jiwa ini. Kaisar klan pemakan jiwa tidak pernah menyangka bahwa jiwa dari klan Cimi ini bukanlah jiwa biasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun dia sudah siap pada saat itu, dia tidak menyangka bahwa klan Cimi telah melakukan kerusakan secara diam-diam. Sehingga sekarang jiwa klan Cimi lebih unggul dalam mengendalikan tubuh ini. Baiklah, lagi pula ini adalah tubuh fisikku. Aku juga merasa kamu masih berada di dalam tubuh fisikku. Jiwa klan Cimi berkata dengan tidak tergesa-gesa, dan klan pemakan jiwa segera mengeluarkan raungan marah dan bergerak menggigit jiwa dari klan Cimi. Keduanya bertarung satu sama lain dan tidak ada yang mau menyerah. Klan Cimi tampaknya tenang. Baginya, merebut tubuh kaisar klan pemakan jiwa bukanlah yang pertama kalinya. Sebaliknya, dia tidak tahu sudah berapa banyak tubuh yang dia rebut, dan perebutan tubuh itu tidak mungkin gagal. 61%. Suara klan Cimi terdengar. Sialan, bagaimana mungkin? Tubuh ini jelas milikku. Jiwa kaisar klan pemakan jiwa meraung, tetapi dia merasa tidak berdaya saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya dikuasai sedikit demi sedikit. Jika mencapai 70%, maka klan pemakan jiwa hampir kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia tidak diselamatkan saat ini, dia terlihat tidak berdaya dan pucat, dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. 62%. Kamu harus bekerja keras. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan jika terus seperti ini. Tapi jangan khawatir, aku akan merawat tubuh fisikmu dengan baik. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jiwa klan Cimi menghela nafas, seolah-olah dia merasa bahwa dia akan menang. Tapi tidak lama setelah suaranya keluar, dia sedikit terkejut. 61%. Kecepatan penguasaan tubuh ini sebenarnya tidak maju, tetapi mundur, yang mengejutkan jiwa klan Cimi. 60%, 59%. Bagaimana mungkin hantu tua ini bisa melakukannya? Jiwa klan Cimi terkejut. Sialan. 35%, 34%. Pada saat yang sama, suara kaisar klan pemakan jiwa juga keluar, dan pada saat ini dia hanya merasa bahwa proporsi tubuh fisiknya tampak lebih cepat dari sebelumnya. Kalian berdua, ini sangat meriah. Apa kalian tidak keberatan jika aku bergabung? Pada saat ini, di dalam tubuh kaisar klan pemakan jiwa terdengar suara samar, dan ini adalah suara baru, bukan dari klan Cimi atau kaisar klan pemakan jiwa, melainkan suara ini secara alami milik Xiaoyan. Siapa? Pemakan jiwa terkejut. Hah? Kamu lagi? Jiwa klan Cimi bahkan lebih terkejut karena suara ini terlalu akrab baginya, dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian karena telah mengambil tiruan dewa aslinya. Hahaha, kita bertemu lagi. Tawa Xiaoyan datang, dan ketika terdengar oleh klan Cimi dan kaisar klan pemakan jiwa, itu rasanya sangat menyeramkan. Hei kamu anak laki-laki, kamu dan aku bergabung. Jika kamu bisa membantuku mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu.
Suara kaisar klan pemakan jiwa perlahan keluar. Aku benar-benar minta maaf. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Tubuh ini sangat dicari. Sejujurnya, aku juga menginginkannya. Suara Xiaoyan keluar dan hati kaisar klan pemakan jiwa tenggelam saat ini. Sangat sial bertemu dengan dua burung merpati yang menempati sarang burung murai, dan tampaknya yang satu lebih dibenci dari yang lain. Keluar dari sini, tidak apa-apa jika kamu mengambil klon dewa asliku, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada tubuh fisik ini. Kemunculan Xiaoyan langsung membuat jiwa klan Cimi yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi marah. 10%. Xiaoyan tidak memperhatikan jiwa klan Cimi, tetapi memulai pertarungannya sendiri. Kekuatan yang diberikan Shizun kepada Xiaoyan hanya dimiliki oleh klan Cimi. Artinya itu sama dengan klan Cimi. Dan dari perspektif avatar dewa asli tampaknya lebih kuat. Seharusnya tubuh klan Cimi yang diambil oleh tuan jahat Shizun saat itu juga sangat luar biasa, sehingga kekuatan klan Cimi tampaknya lebih lemah dibanding dengan Xiaoyan dalam hal merebut tubuh. Oleh karena itu, jiwa dari klan Cimi ini bukanlah kemarahan, melainkan ketakutan di dalam hatinya. Bayangan yang ada di dalam hatinya adalah kehilangan avatar dewa aslinya oleh Xiaoyan. 11%. Pada saat ini, suara tenang dan tidak tergesa-gesa berubah. Yang awalnya adalah dari klan Cimi menjadi suara Xiaoyan. Yang paling marah tentu saja adalah kaisar klan pemakan jiwa, karena dengan tambahan Xiaoyan saat ini, jiwa klan Cimi mulai dengan gila-gilaan merebut tubuhnya, dan dengan Xiaoyan, proporsi tubuh yang dapat dikendalikan oleh kaisar klan pemakan jiwa menurun dengan cepat. Tetapi bahkan jika dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat tubuh fisiknya dengan cepat dibawa pergi. Dalam waktu singkat, jiwa kaisar klan pemakan jiwa akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh klan Cimi oleh Xiaoyan. Dalam waktu singkat, jiwa kaisar klan pemakan jiwa akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh ini oleh Xiaoyan. Kaisar klan pemakan jiwa mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kehilangan tubuhnya dengan cara seperti ini. Tentu saja, tidak hanya kaisar klan pemakan jiwa yang gelisah, tetapi jiwa dari klan Cimi juga sangat cemas. Karena setelah Xiaoyan juga berpartisipasi dalam perebutan tubuh fisik ini, kecepatannya menduduki tubuh fisik melambat secara signifikan. Dan metode perebutan tubuh Xiaoyan lebih cepat dari metode mereka, dan setelah beberapa saat mencapai 20%. Sedangkan untuk kaisar klan pemakan jiwa, dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuh fisiknya. Terlihat Xiaoyan dan jiwa klan Cimi bertarung satu sama lain. Jika kaisar klan pemakan jiwa benar-benar kehilangan kendali, dia akan benar-benar terjepit keluar dari tubuh ini. Meskipun Xiaoyan datang belakangan, tetapi dengan kekuatannya yang kuat untuk merebut tubuh memungkinkan Xiaoyan menempatinya dengan sangat cepat, sehingga jiwa klan Cimi juga menjadi sangat cemas karenanya. 25%. Xiaoyan masih mengambil waktu. Anak laki-laki itu tidak bergerak, tetapi pada saat itu terdengar suara gemuruh dan jiwa hitam terlihat terbang keluar dari kepala anak laki-laki itu dan menuju kehampaan dengan cepat. Pada saat ini, di dalam kabut tebal, seorang kaisar jiwa sedang berkeliaran dan tampaknya telah menyerah untuk mencari Yingnu. Lagi pula, mereka telah mencari di daerah sekitar hampir 1000 kaki, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Suatu hari aku akan memiliki puluhan juta jiwa, dan aku juga akan menjadi kaisar klan pemakan jiwa. Kaisar jiwa tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap kaisar klan pemakan jiwa, dan terlebih lagi pada saat ini. Sambil terbang perlahan, dia mengutuk pada saat yang bersamaan. Itu benar, kaisar ini akan memenuhi keinginanmu.
Pada saat ini, Kaisar Jiwa tiba-tiba menoleh dan energi hitam mengalir ke tengah alisnya, dan mata Kaisar Jiwa tiba-tiba menunjukkan perjuangan dan seluruh tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, Kaisar Jiwa berhenti bergetar di dalam kabut tebal dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya dan wajahnya langsung penuh permusuhan. Dua sampah rendahan berani mengambil tubuhku. Suara Kaisar Jiwa persis sama dengan suara Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Tubuh Kaisar Jiwa telah diambil oleh Kaisar Klan Pemakan Jiwa, dan asal-usul para pemakan jiwa ini berasal darinya. Sehingga Kaisar Jiwa ini dengan mudah dibawa pergi oleh Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Terlihat bentuk tangannya segera berubah setelah Kaisar Klan Pemakan Jiwa merebut tubuh Kaisar Jiwa itu. Dibandingkan dengan tubuhnya dengan puluhan juta jiwa, ada perbedaan yang sangat mencolok dengan Kaisar Jiwa. Namun meski begitu, Kaisar Klan Pemakan Jiwa akan membalas kehilangan tubuhnya, tidak peduli apapun yang terjadi. 108 pulau. Aku telah menghabiskan 10.000 tahun menatanya. Awalnya aku ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan istana Dewa Pemburu. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua yang telah merampok tubuhku musnah. Bahkan jika aku tidak mendapatkan tubuhku, aku harus membuatmu dimakamkan di sini. Kaisar Klan Pemakan Jiwa mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Jutaan jiwa mengelilinginya, membentuk formasi kecil yang misterius dan kemudian dibanting ke arah langit. Diiringi raungan, sepertinya seluruh jurang bergetar dan kemudian pulau-pulau yang perlahan bergerak di dalam jurang tiba-tiba semuanya berbalik dan bergerak ke arah yang sama dengan cepat. Tidak hanya itu, kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah jurang kutub benar-benar mulai menggeliat. Sesaat kemudian, kabut tebal membentuk pusaran besar, dan pusaran besar itu menutupi seluruh wilayah jurang kutub, diiringi kabut tebal yang menghilang dengan cepat. Semua perubahan di wilayah jurang kutub datang dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga hampir tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Seluruh kabut tebal dengan cepat tenggelam ke dalam jurang. Setelah semua kabut menghilang sepenuhnya, bagian bawah daerah jurang kutub berubah menjadi laut dalam yang luas. Mungkin karena redupnya cahaya di daerah jurang kutub, lautan yang muncul kini terlihat hitam dengan gemuruh air laut. Tak terhitung banyaknya orang yang semula ada di kabut tebal tampak ketakutan, panik mencari pulau, dan mata mereka bahkan lebih gelap penuh dengan ketakutan. Tubuh bocah kecil itu juga berusaha mengangkat dirinya setinggi mungkin, jauh dari laut hitam di bawah, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Laut hitam tidak tenang, bergemuruh, seolah-olah ada raksasa yang bergolak di laut, dan pemandangan itu tidak dapat dihindari untuk tidak merasa panik. Dan orang-orang yang ada di wilayah jurang kutub ini tampaknya sangat takut dengan lautan hitam ini. Sial, kemana perginya semua pulau ini? Di suatu tempat di wilayah jurang kutub, tiga sosok yang kebingungan tampak ketakutan. Mereka mencari keberadaan pulau-pulau itu. Mereka sudah lama mencarinya, tapi tidak ada jejak pulau yang ditemukan. Tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu ada pulau di sini. Bahkan jika kita pindah, tidak mungkin tidak ada seorang pun di dalam jarak 100 kaki dari kita. Kemana kita akan pergi? Jika kita tidak dapat menemukan pulau itu, kita semua akan ditelan oleh binatang laut jurang. Sialan! Ketiganya dengan panik mencari pulau-pulau. Mereka sudah mencari di sekitar posisi yang seharusnya, tetapi pulau yang seharusnya ada itu tidak muncul dan menghilang. Laut hitam meraung dan mereka bertiga seperti setetes di lautan yang luas. Saat ini laut hitam menimbulkan gelombang besar. Tiga orang yang masih ada di sana tiba-tiba menghilang di bawah sapuan gelombang.
ada sesosok besar lewat di tengah laut dan seluruh pandangannya ditutupi oleh air laut yang hitam. Tidak heran, ketiga orang tadi semuanya terkubur di dalam mulutnya. Di kejauhan terlihat ada bayangan hitam besar yang berkedip-kedip di air laut yang hitam. Diiringi dengan ombak, sosok besar itu melompat tinggi dan dalam cahaya yang menjulang tampaknya dapat terlihat. Dan di belakangnya sepertinya ada bayangan gelap yang tidak diketahui jumlahnya yang tersembunyi di air laut. Mengambil avatar dewa asliku. Aku juga masih ingin mengambil avatar pemakan jiwaku. Dan aku sudah siap untukmu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族现身失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的银针，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。